Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falad Rahman dengan NIM 2006051100079. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi DFD dari sistem informasi perpustakaan, di mana di sistem informasi ini terdapat dua aktor. Yang pertama adalah mahasiswa dan yang kedua adalah petugas, di mana nantinya mahasiswa akan dapat melakukan peminjaman buku dan juga pengembalian buku. Yang pertama, mahasiswa akan disuruh untuk input data mahasiswa, dan apabila sudah divalidasi oleh petugas, maka mahasiswa akan mendapatkan hak akses mahasiswa. Sedangkan petugas juga akan melakukan input data, yakni ini input data petugas, maka apabila valid maka akan mendapatkan hak akses petugas. Setelah itu mahasiswa akan dapat melakukan peminjaman buku, dan juga peminjaman tersebut akan masuk ke dalam petugas, yakni adalah laporan peminjaman buku. Setelah itu mahasiswa juga dapat melakukan pengembalian buku, di mana nantinya juga akan mendapatkan laporan kepada petugas, yakni laporan pengembalian buku. Terus langsung saja kita masuk ke level satunya. Pertama, di sini mahasiswa akan disuruh untuk melakukan pendaftaran yang mengisikan data mahasiswanya. Setelah itu apabila data mahasiswanya valid, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam database mahasiswa. Setelah itu mahasiswa akan mendapatkan data akses mahasiswa atau hak aksesnya, dimana di sini seperti tadi mahasiswa akan dapat melakukan pengembalian dan juga peminjaman, dimana mahasiswanya nantinya disuruh untuk mengisi data pengembalian dan juga data peminjaman. Apabila data pengembaliannya valid, maka akan dimasukkan ke dalam database pengembalian, dan apabila data peminjamannya valid, maka akan dimasukkan ke dalam data peminjaman. Setelah melakukan tersebut, maka apabila melakukan pengembalian, maka pengembalian tersebut akan dikirim ke petugas yang berupa report pengembalian. Sama halnya juga dengan peminjaman, yang mana nantinya juga dikirim kepada petugas, yakni report peminjaman. Dan setelah itu keduanya akan dilakukan validasi oleh petugas, yakni validasi peminjaman dan validasi pengembalian. Oke, itu untuk yang sistem informasi perpustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falad Rahman dengan NIM 2006051100079. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang DFD dari sistem informasi kekerasan rumah tangga yang telah saya buat. Yang pertama, di sini aktornya terdapat dua, yakni korban dan juga DP3 atau polisi, di mana DP3 atau polisi memiliki fungsi dan juga tugas yang sama. DP3A buat yang belum tahu adalah sebuah organisasi atau lembaga yang ditujukan untuk melindungi seseorang atau beberapa orang dari kekerasan dalam rumah tangga, di mana DP3 di sini akan dibantu oleh polisi karena setelah saya upgrade ruang lingkupnya akan lebih besar, yakni satu Indonesia. Yang pertama, korban akan bisa melakukan lapor kasus kekerasan dan juga kasus pemerasan. Tapi sebelum itu, korban harus menginputkan data, di mana data tersebut akan divalidasi oleh polisi atau DP3A, dan apabila valid maka korban akan mendapatkan hak akses perlindungan sebagai korban. Dan tentunya sebelum itu DP3 atau polisi juga harus melakukan input data DP3 atau polisi, dan apabila valid maka hak akses sebagai DP3 atau polisi akan didapatkan. Setelah itu korban akan dapat memilih, yakni dia terdapat kasus kekerasan atau kasus pemerasan. Apabila kasus kekerasan maka akan terkirimkan laporan kekerasan terhadap DP3 atau polisi, sedangkan apabila terdapat kasus pemerasan maka akan mengirimkan laporan pemerasan terhadap DP3 atau polisi. Langsung saja kita masuk ke level satunya, pada diagram. Nah, pertama, korban harus melakukan pendaftaran, tapi dengan mengisikan data korban. Setelah data korban valid, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam database korban, di mana data korban tersebut non-aksi, ya, maksudnya belum melakukan aksi atau polisi tidak langsung melakukan investigasi. Setelah itu korban akan mendapatkan hak akses dengan data akses korban tersebut. Nah, di mana hak akses tersebut terdapat korban dapat melakukan dua akses. Yang pertama adalah data kekerasan, dan yang kedua adalah data pemerasan. Yang nantinya data kekerasan nantinya apabila korban melaporkan data kekerasan, maka korban melakukan validasi terlebih dahulu. Apabila kasusnya valid, maka data kekerasan tersebut akan dimasukkan ke dalam database kekerasan. Sedangkan apabila korban melakukan pelaporan terhadap data pemerasan, maka
Data pemerasan tersebut akan dikirimkan kepada DP3 atau polisi, dan apabila valid maka data pemerasan tersebut akan dimasukkan ke dalam database pemerasan. Setelah itu tentunya polisi DP3 atau polisi akan melakukan report investigasi terhadap korban, dan juga baik itu terhadap kasus kekerasan atau kasus pemerasan. Setelah itu DP3A atau polisi akan melakukan investigasi tentunya, baik kekerasan ataupun pemerasan. Begitu, sekian dari penjelasan yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.